Halo anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama saya Kak Anwar. Baik, Kak Anwar akan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, marilah kita berdoa dahulu ya. Nanti ikuti tulisan yang ada di layar kalian masing-masing dan akan dibantu oleh Kak Anwar. Baik, semuanya tabuk sikap. Saya siap. Khusyu'an, tumakninatan, du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa dan selanjutnya adalah pembelajaran yang akan kita pelajari. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa itu Nabi Ibrahim itu? Ada yang tahu? Yes, pintar. Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang disebut atau dikenal dengan bapak para nabi. Kenapa sih kok dipanggil bapak para nabi? Nanti kita simak ceritanya ya. Baik, sekarang langsung saja kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu lahir di kota yang bernama Babilonia, yang sekarang itu disebut Irak. Jadi beliau lahir di sana. Ayahnya bernama Azar. Ketika itu kota Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim. Tahu zalim? Zalim itu suka menyakiti, kasar dan kejam. Jadi pada saat itu rajanya itu sangat zalim, nggak pernah lembut kepada rakyatnya. Bernama Namrud, Raja Namrud. Babilonia itu adalah negeri yang kaya. Rakyatnya itu hidup makmur atau makmur. Makmur itu adalah tenang, damai. Kenapa? Karena kaya itu tadi. Baik, sekarang kita masuk ke cerita tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sejak kecil itu berada di lingkungan yang penuh kemusyrikan. Kenapa kok disebut penuh kemusyrikan? Karena pada zaman itu banyak sekali orang-orang yang menyembah berhala. Kalian tahu berhala? Berhala itu adalah patung-patung yang disembah. Itu namanya berhala. Jadi berhala itu adalah patung-patung yang disembah pada zaman itu. Patung-patungnya itu ternyata bahan-bahannya juga banyak. Ada yang dari batu, ada yang dari kayu, bahkan ada yang dari makanan atau roti. Yang lucunya itu ketika sudah menyembah berhala yang terbuat dari roti, setelah itu dimakan. Lah ya lucu toh?
Nah, seperti itu. Makanya itu pada zaman itu disebut zaman jahiliyah. Apa sih jahiliyah itu? Disebut zaman jahiliyah itu karena artinya itu jahil. Jahil itu kurang pinter. Jadi zaman kurang pinter. Kenapa kok disebut zaman kurang pinter? Karena pada zaman itu terkait ilmu agama itu kurang pinter, jadi kurang paham. Maka dari itu disebut zaman jahiliyah. Wong patung aja disembah itu kan kurang pinter namanya. Kan patung gak bisa apa-apa toh. Wong mau ngambil sesuatu aja nggak bisa. Namanya patung semuanya ya diem toh, nggak ada yang lari-lari. Oh ada patung lari-lari. Ada patung yang lagi makan. Oh, nggak ada. Ceritanya nggak ada toh. Yang namanya patung pasti kan diem. Karena apa? Karena kaku. Dan dibuat siapa? Dia oleh manusia itu sendiri. Makanya disebut jahil itu wis buat apa? Wis gawe patung dewe, terus disembah-sembah dewe, terus mari ngono dimaem maneh. Lah yuk jahil tau namanya itu. Maka dari itu disebut zaman jahiliyah. Nabi Ibrahim itu dibesarkan oleh seorang ayah yang namanya tadi Azar. Dan ternyata ayahnya itu adalah seorang pembuat patung atau berhala. Makanya ternyata ayahnya itu seorang ahli yang membuat patung atau memahat patung. Patung-patung itu dijual kepada penduduk Babilonia. Kan sudah jelas ya, berarti yang buat siapa? Manusia, seperti itu ya. Terus setelah itu Nabi Ibrahim itu adalah satu-satunya orang yang tidak percaya kepada patung itu tadi. Jadi yang lainnya menyembah patung, ayahnya menyembah patung, tapi Nabi Ibrahim tidak menyembah patung. Kenapa? Nabi Ibrahim berpikir, lah kok iyo ya? Kok iso alah? Wong patung buatane menungso. Lah kok disembah barang? Sing jenenge Tuhan itu ya mosok digawe menungso terus disembah menungso. Namanya Tuhan itu ya berdiri sendiri toh, nggak bisa itu namanya dibuatkan manusia terus disembah, itu bukan Tuhan namanya. Jadi Nabi Ibrahim berpikir seperti itu. Maka dari itu Nabi Ibrahim akhirnya mencari Tuhan. Proses Nabi Ibrahim mencari Tuhan itu juga agak panjang. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu penasaran, sopo sih sing gawe aku, sopo sih sing gawe alam semesta iki, sopo sih sing gawe tumbuhan, terus hewan, kok api-api sopo sih? Penasaran Nabi Ibrahim akhirnya mencari Tuhan. Ya, pada saat mencari Tuhan, Nabi Ibrahim itu melakukan perjalanan. Di dalam perjalanan itu ada masyarakat Babilonia yang menyembah bintang. Pada saat itu Nabi Ibrahim melihat, oh iki be Tuhanku, bintang iki Tuhanku be ya. Terus habis itu, loh, lah kok hilang? Bintangnya lah kok hilang iki? Mosok Tuhan hilang? Kan bintang itu adanya pada saat malam hari apa siang hari? Ya pinter, adanya pada saat malam hari. Terus malam harinya hilang, ganti siang kan bintangnya hilang toh. Jadi seperti itu Nabi Ibrahim berpikir, mosok Tuhan kok hilang? Seterusnya Nabi Ibrahim melakukan perjalanan lagi. Terus di tengah perjalanan dia melihat bulan. Wah, iki pangeranku iki. Terus habis itu, loh, kata Nabi Ibrahim, lah kok hilang maneh sih? Kok iso yo? Tuhan kok iso hilang? Itu Tuhanku iki. Katanya Nabi Ibrahim seperti itu. Terus Nabi Ibrahim akhirnya melakukan perjalanan lagi.
Di tengah perjalanan itu Nabi Ibrahim melihat matahari. Wah, iki srengenge iki matahari iki Tuhanku iki, soalnya apa? Gawedhe ketoke terus bersinar. Wah. Terus selang beberapa waktu, lah kok ilang iki. Wah, Tuhan kok ilang itu tuh pangeranku iki. Mosok kok Tuhan kok ilang meneh. Itu tadi sudah berapa kali itu Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Yang pertama tadi melihat bintang toh, yang kedua melihat bulan, yang terakhir ini melihat matahari. Dan ternyata ketiga-tiganya hilang semua, dan akhirnya Nabi Ibrahim tidak percaya. Wah, itu tuh pangeran ku iki telu-telune lah kok hilang kabeh. Akhirnya Nabi Ibrahim mendapat kesimpulan. Beliau berpikir, sopo ya sing nyiptakno bulan iki? Sopo ya sing nyiptakno bintang iki? Sopo ya sing nyiptakno matahari iki? Wah, lek ngono ngene berarti ya. Aku tak beriman kepada yang menciptakan alam semesta ini, menciptakan bulan, menciptakan bintang, menciptakan matahari. Aku akan beriman kepada yang menciptakan semua ini. Akhirnya Nabi Ibrahim berkata seperti itu dan mendapat kesimpulan seperti itu. Kenapa? Karena lelah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Lihat ini disangka Tuhan, ternyata hilang. Lihat itu disangka Tuhan, ternyata hilang lagi. Maka dari itu Nabi Ibrahim berpikir seperti itu. Selanjutnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 260 dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu meminta bukti kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Siapa sih Tuhan yang menciptakan alam semesta ini? Siapa ayo? Ya, betul, yaitu Allah. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, apabila Engkau adalah yang menciptakan alam semesta ini, saya mohon berilah bukti bahwa Engkaulah yang menciptakan alam semesta ini. Akhirnya dapat perintah dari Allah. Wes ngene Pak Ibrahim. Wes ngene, copoen 3 ekor burung. Mari ngono cincangan terus campuran. Mari ngono setelah dicampur TKN di 3 bukit yang berbeda, yang jauh-jauh. Setelah itu sudah selesai dicincang dan ditaruh di 3 bukit yang berbeda. Terus mari ngono ngilango, ojo ndek kono, menengo ndek ngisore. Setelah itu Nabi Ibrahim mengikuti perintah Allah, dan seketika karena Allah Maha Kuasa, apapun bisa dilakukan karena Allah itu yang menciptakan segalanya. Akhirnya 3 burung yang dicincang tadi dihidupkan kembali oleh Allah. Celing, kun, jadi, fayakun, maka jadilah, kata Allah. Terus setelah itu akhirnya Nabi Ibrahim pun melihat itu, maka takjub. Waduh, wow, awesome katanya orang Inggris ya, awesome, menakjubkan. Waduh, hebat, burung yang saya cincang tadi dan sudah saya tandai ternyata dihidupkan kembali. Wah, iki pangeranku, katanya Nabi Ibrahim. Soalnya iso nyiptakno maneh, iso menghidupkan kembali, kata Nabi Ibrahim. Setelah itu akhirnya Nabi Ibrahim beriman kepada Allah. Setelah Nabi Ibrahim beriman kepada Allah dan menjadi nabi, maka tugas beliau itu adalah dari Allah untuk berdakwah kepada kaumnya.
tapi yang paling utama adalah berdakwah kepada ayahnya sendiri yang merupakan pemahat patung atau pembuat patung. Ketika berdakwah kepada ayahnya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai ayah, ayo kita sama-sama beriman kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan kita, yang menciptakan binatang, yang menciptakan bulan, bintang, bukan kepada Tuhan yang ini ya ayah, wahai ayah, bukan kepada patung ini, karena apa sih patung ini iso opo, ora iso popo, kata Nabi Ibrahim itu." Terus ayahnya menjawab, "Hei Ibrahim, kon niku ojo macam-macam, kon opo kon niku," katanya ayahnya gitu. "Wes ojo kakean ngomong, aku tetap ambil agamaku, aku tak tetap menyembah iki." Dengan sedih hati Nabi Ibrahim mendengar jawaban ayahnya itu tadi, sedih. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim sangat menyayangkan ayahnya tidak mau diajak oleh Nabi Ibrahim untuk beriman kepada Allah. Maka dari itu Nabi Ibrahim akhirnya diusir oleh ayahnya. "Wes minggat kono, lek gak gelem nyembah patung-patung iki." Terus akhirnya Nabi Ibrahim pun keluar dari rumahnya. Setelah keluar dari rumahnya, Nabi Ibrahim berdakwah kepada umat-umatnya. Mendapat penolakan juga sama. Karena apa? Karena umat-umatnya itu, orang-orang pada zaman itu merasa sombong karena sudah merasa kaya, jadi nggak percaya sama Ibrahim. Setelah itu Raja Namrud itu, atau raja yang zalim itu, berkata, "Hei rakyatku, sembahlah aku adalah penguasa di alam semesta ini, karena aku mempunyai segalanya," katanya Raja Namrud. "Siapa saja yang tidak menyembah aku atau tidak menyembah patung-patung ini, aku akan binasakan, aku akan hilangkan dalam dunia ini," katanya gitu. Kemudian Nabi Ibrahim berinisiatif atau punya ide. Ya apa ya carane cek umat-umatku ini sadar ambe Namrud iki kisenan ya, malu. Akhirnya pada zaman itu ada adat atau kebiasaan para rakyatnya dan raja itu untuk setiap 1 tahun sekali itu keluar dari kampung halaman atau ke hutan. Pada saat acara itu, akhirnya Nabi Ibrahim memiliki ide. Apa idenya? Nabi Ibrahim masuk ke dalam ruangan yang berisi patung-patung itu dan membawa kapak besar. Buat apa kapak besar? Ada yang tahu? Ya, pintar. Kapak besar itu untuk apa ya? Ayo. Ya, kita lanjutkan kalau gitu. Jadi, Nabi Ibrahim masuk ke ruangan itu dan membawa kapak besar. Seketika itu Nabi Ibrahim mengayunkan kapak itu ke patung-patung yang ada di dalam ruangan itu. Jedar, jedar. Dihancurkan semuanya. Jedar, jedar, jedar. Seperti itu. Akhirnya hancur semuanya. Patung-patung yang ada di dalam ruangan itu hancur kecuali satu patung yang dibiarkan oleh Nabi Ibrahim, patung yang paling besar. Nabi Ibrahim berpikir, wes ngene wes kapake tak kei tali terus tak kalungno nang patung sing paling gede iki, ya opo reaksine wong-wong, katanya begitu. Terus akhirnya Nabi Ibrahim pulang dan Raja Namrud serta rakyat juga pulang dari hutan. Ketika
perjalanan pulang dan menuju tempat penyembahan itu, mereka kaget. Hah? Wow, lah kok hancur semua iki? Sopo iki sing ngancurno iki? Wah, iki kan maneh penggaweane sopo iki? Penggaweane Ibrahim iki. Katanya begitu kata mereka. Terus dipanggil sama Namrud. Hei Ibrahim, sini. Rinio. Kon yo sing ngancurno semua berhala iki, patung-patung iki. Terus kata Nabi Ibrahim, "Ya mbo, lha delokna wong kalung apa jenenge? Oh, kapake ono ndek berhala paling gede, takon ono berhala sing paling gede iku." Terus Raja Namrud bilang gini, "Wah, lah kok kamu itu enggak waras ta? Lawang patung kok ditakoni." Terus Nabi Ibrahim jawab lagi, "Lah iya, lewe sero patung gak iso ngomong, gak iso ditakoni, lah apa kok disembah?" Jarine Nabi Ibrahim begitu. Terus mereka terdiam. Ada yang sempat berpikir, iya yo, kok aku nyembah patung sing gak iso ngomong, sing meneng yo. Mereka sebenarnya mengakui apa yang dikatakan Ibrahim, tapi mereka tidak mau berbicara kepada Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena mereka gengsi, malu, dengki, malu mau ngomong, "Aku percaya nang kamu Ibrahim." Nggak mau bilang begitu karena malu itu tadi. Akhirnya Raja Namrud bilang begini, "Wes, gak usah kalian ngomong. Ayo, dihukum apa lagi?" Kata Raja Namrud seperti itu. Terus katanya orang, "Ini dibakar." Akhirnya semua orang mengumpulkan kayu bakar dan Nabi Ibrahim ditaruh di tengah-tengah itu dan dibakar Nabi Ibrahim. Menurut kalian gimana? Ayo, terbakar tak? Nah, dan ternyata atas izin Allah dan atas kuasa Allah, Nabi Ibrahim berdoa di dalam kobaran api itu, "Ya Allah, hamba mohon kepada Engkau, dinginkanlah api ini agar aku tidak cepat meninggal, biar aku tetap bisa berdakwah kepada umat-umatku." Akhirnya Allah pun mengabulkannya. Allah berkata kepada apinya, "Hei api, ojo bakar Ibrahim, kon jadi dingin ya." Kata Allah seperti itu. Kalau menurut kita gimana? Yo, mosok iso jenenge api yo panas, kok iso dingin ya? Itu menurut kita. Tapi karena Allah yang sudah bilang dingin yo dingin, kun jadi, fayakun, maka jadilah. Akhirnya api itu jadi dingin dan membakar semua kayu yang ada di situ. Anggapan Namrud dan kaum-kaumnya, Nabi Ibrahim sudah terbakar habis. Ternyata ketika kayunya habis, mereka semua kaget. Oh, apa? Lah kok gak terbakar ya? Ternyata Nabi Ibrahim tidak terbakar. Yang terbakar hanya kayu-kayunya saja. Nah, itulah kisah keteladanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu juga memiliki mukjizat apa? Ya salah satunya adalah tidak terbakar oleh api. Nah, itulah kisah keteladanannya Nabi Ibrahim. Bayangkan di sini keteladanan Nabi Ibrahim apa sih? Yang pertama, kita harus berani melakukan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Melakukan kebaikan dan memperingatkan kepada keburukan. Jadi kalau kita melakukan suatu kebenaran atau kebaikan, harus berani. Jangan takut, karena ada Allah. Terus kalau ada kebatilan atau kemungkaran, kita ingatkan teman kita. Terus yang selanjutnya,
berani menunjukkan kebenaran. Jadi kalau benar diperlihatkan, maksudnya itu diingatkan temannya, iki lo sing benar, iki lo sing salah, seperti itu kita harus berani. Dan Nabi Ibrahim juga mencari Tuhan itu nggak gampang, maka dari itu kita sudah enak. Kenapa? Kalau kita kan sudah tahu Tuhan kita Allah, agama kita Islam. Kalau Nabi Ibrahim dulu mencari dulu, dan prosesnya nggak mudah, panjang sekali. Maka dari itu kita termasuk beruntung. Kita lahir, kita sudah dalam keadaan Islam dan sudah tahu Tuhannya siapa. Kalau kita patut bersyukur. Dengan apa patut bersyukur? Dengan beribadah kepada Allah. Sholatnya jangan bolong-bolong. Yang tadinya malas, ya jangan malas. Yang tadinya nggak ngaji, harus ngaji, ya seperti itu. Apalagi selanjutnya apa? Ya berbakti kepada orang tua juga. Jadi hati-hati ya. Baik, itu tadi kisah keteladanan Nabi Ibrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kali ini sudah selesai. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dahulu. Baik, semuanya tabuk sikap, saya siap, khusyu'an, tuma'ninatan, tu'aan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, see you next time ya. Ila liqa.